record. Lagi. Oke, aku kembaliin berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trindah Wahyu Tias dengan NIM 21040254060 dari PPKN 2021B akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya buat, yaitu dengan judul penguatan karakter pada generasi muda sesuai sila ketiga Pancasila berbasis kearifan lokal masyarakat di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Next. Nah, bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Next. Latar belakang dari penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama, melemahnya karakter generasi muda saat ini. Ada beberapa karakter generasi muda yang akhir-akhir ini mulai berubah ke arah yang memprihatinkan. Misalnya sikap religius, sopan santun, toleransi, dan saling menghormati. Nah, yang kedua, zaman dan teknologi semakin maju dan generasi muda terbawa arus globalisasi. Kondisi demikian dipengaruhi oleh tren dunia yang memungkinkan informasi yang dapat masuk dengan tidak terbatas. Di dalam situasi yang seperti itu, terjadilah proses lintas budaya dan silang budaya. Dan budaya-budaya tersebut mempertemukan nilai-nilai budaya satu dengan yang lain. Jadi, semakin majunya arus globalisasi ini, budaya terjadi penyilangan budaya yang lain masuk ke dalam budaya kita sehingga generasi muda menyimpang dari budaya sendiri. Yang ketiga, generasi muda cenderung destruktif dalam melakukan aktivitas masyarakat. Nah, destruktif ini maksudnya adalah merusak. Jadi, generasi muda merusak dalam melakukan aktivitas bermasyarakat. Misalnya, contohnya itu generasi muda zaman sekarang itu sering tidak melakukan budaya-budayanya sendiri. Dan yang keempat, menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan budaya. Nah, generasi muda saat ini menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Next. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana metode yang dilakukan untuk melaksanakan penguatan karakter generasi muda sesuai sila ketiga Pancasila yang berbasis kearifan lokal. Nah, di sini rumusan masalah itu bagaimana metode yang dilakukan untuk menguatkan karakter generasi muda itu sendiri. Yang kedua, apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan penguatan karakter tersebut? Nah, dalam pelaksanaan metode yang dilakukan masyarakat Gubeng itu, apakah ada tantangan dan hambatan? Yang tujuan dari penelitian ini yang pertama, tujuan umum, karakter pada generasi muda dapat menjadi lebih kuat dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui kearifan lokal yang ada pada masyarakat Indonesia. Dan tujuan khususnya dapat mengetahui bagaimana metode yang dilakukan dalam melaksanakan penguatan karakter pada generasi muda yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat membentuk karakter sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat bagi pembaca yaitu diharapkan dapat memahami pentingnya karakter yang kuat, dan manfaat bagi penulis diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dan menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya. Next. Yang kedua ada kajian pustaka. Next. Kajian pustaka yang saya ambil di sini ada state of the art dari rumusan masalah pertama dan rumusan masalah yang kedua. Rumusan masalah yang pertama, saya dapat peranan kearifan lokal dalam pendidikan
karakter oleh Ulfa Fajarini. Nah, dalam jurnal tersebut, penulis menceritakan bahwa kekayaan kearifan lokal di Indonesia yang berperan dalam membentuk pendidikan karakter. Jadi ini peranan kearifan lokal dalam membentuk karakter bangsa. Yang kedua ada mengembangkan karakter bangsa berdasarkan kearifan lokal oleh Imam Gunawan. Dalam jurnal tersebut, peneliti mengemukakan bahwa karakter adalah atribut yang melekat pada diri setiap manusia dan sebagai penentu seseorang dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, kearifan lokal ini dapat dijadikan pondasi membangun karakter bangsa serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, ada membangun karakter bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal oleh Muhammad Zainuddin. Jurnal ini penulis mengemukakan tentang karakter bangsa Indonesia yang baik itu bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kearifan lokal. Jadi nilai-nilai Pancasila dan nilai kearifan lokal ini dijadikan pedoman untuk membangun karakter bangsa. Dan ada pun rumusan masalah yang kedua, yang pertama pendidikan karakter berbasis kearifan lokal oleh Dr. Andes Yadi Ruyadi, MSc. Buku ini menceritakan tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pendidikan karakter dengan menggunakan kearifan lokal tersebut. Yang kedua, membangun nilai dan karakter Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat oleh Wilma Silalahi. Jurnal ini membahas tentang nilai-nilai dan karakter ideologi Pancasila harus ditanamkan kepada setiap warga semenjak kecil. Nah, jadi nilai Pancasila ini penting sebagai ideologi dan ideologi itu yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di era milenial oleh Muhammad Zulkarnain. Jurnal ini mengemukakan yaitu agar generasi muda tidak melupakan nilai kearifan lokal bangsa Indonesia dan diperlukan sebuah upaya pengimplementasian pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dengan mengambil nilai dari budaya yang memiliki makna mendalam untuk dijadikan sebagai rujukan pendidikan karakter. Next. Nah, kerangka berpikir dalam penelitian ini jadi penguatan karakter pada generasi muda. Penguatan karakter tersebut itu lebih diperinci ke dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, nilai-nilai dari Persatuan Indonesia ini diimplementasikan melalui kearifan lokal yang ada pada masyarakat Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Next. Dan bab 3 metode penelitian ini yaitu next. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ini penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dan sesuai fakta. Nah, dan desain penelitian yang saya gunakan adalah studi kasus oleh Yin 2015. Nah, studi kasus ini berfokus pada bagaimana cara seseorang berpikir, bertindak, dan mengembangkan diri seseorang. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini pada masyarakat Kecamatan Gubeng dapat dilakukan. Dan tempat penelitian yang saya
gunakan yang saya teliti adalah Kampung Jajaran 4, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Alasan saya memilih tempat tersebut karena masyarakat pada lokasi tersebut seringkali dijumpai anak muda atau generasi muda terpengaruh arus globalisasi dan menyimpang pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga Pancasila. Jadi di sana saya menemukan kan nilai-nilai Pancasila itu ada gotong royong, toleransi, rela berkorban. Nah, karakter pada nilai-nilai tersebut itu generasi muda di sana itu mulai luntur. Subjek penelitian yang saya gunakan, yang saya teliti yaitu generasi muda yang berumur 15 sampai 20 tahun. Dan fokus penelitiannya adalah penguatan karakter pada generasi muda, yaitu karakter yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dengan menggunakan kearifan lokal. Nah, karakter ini adalah suatu pembawaan dari individu yang berupa sifat, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda itu adalah unsur dari masyarakat yang dipersiapkan untuk mengembangkan dan melaksanakan tanggung jawab masa depan bangsa. Dan kearifan lokal sendiri adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat tinggal. Next. Belum. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah teknik purposive sampling dan snowball sampling dengan wawancara dan observasi. Nah, pengambilan sampel ini sampel sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Dan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Nah, dokumentasi yang saya ambil ini adalah perilaku pada generasi muda yang ada di masyarakat tersebut. Nah, dan alat pengumpulan data utama diperkuat dengan adanya wawancara dan observasi. Nah, observasi ini saya mengobservasi metode yang dilakukan pada masyarakat Kecamatan Gubeng. Dan terakhir, teknik analisis data, saya menggunakan teknik analisis interaktif model milik Miles and Huberman. Next. Moderator next. Nah, atasnya. Nah, ini daftar pusaka yang saya ambil untuk penelitian kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk reviewnya, silahkan. Dimulai dari Mas Arju, tidak apa-apa. Baik, terima kasih pada selama saya untuk mereview proposal kerjanya. Kemudiannya pertama saya Jojo dengan salah satu sisi review PowerPoint
mungkin dari beberapa terjadi bisa saat selama mengenai penguatan karakter bagaimana apakah penguatan karakter yang dapat secara ketika Pancasila itu dan apakah hubungan dengan mungkin penguatan karakter melalui apa namanya diskusi antara atau lain-lain seperti itu. Ya. Dua-duanya, Mas Arjun. Ya. Nah, saya izin menanggapi review dari Mas Arju. Untuk urgensi, ya terima kasih telah di review untuk kekurangan untuk urgensinya. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut tentang kerangka berpikir, yang tadi penguatan karakter itu lebih diperinci. Nah, penguatan karakter yang dimaksud ini itu kan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, nilai-nilai dari sila ketiga Pancasila itu kan ada banyak. Nah, yang dikuatkan dari generasi muda itu karakter yang sesuai nilai itu. Nah, nilainya itu ada gotong royong, toleransi, rela berkorban, cinta tanah air. Nah, hubungannya dengan kearifan lokal itu, kearifan lokal yang ada di masyarakat Kecamatan Gubeng ini, apakah terdapat dari nilai-nilai sila ketiga Pancasila? Nah, jika terdapat dari nilai-nilai tersebut, apakah metode untuk metode yang dilakukan itu dapat menguatkan karakter generasi mudanya? Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Arju. Untuk selanjutnya, Mbak Nur Afif bisa mereview ya saya. Terima kasih untuk pesertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nur Afif Agni dengan NIM 21040254055 di sini sebagai reviewer penelitian dari Trinda Wahyunintias. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan itu mengenai rumusan masalahnya. Di rumusan masalah ini kan ada metode yang dilakukan untuk melaksanakan penguatan karakter generasi muda dan juga tantangan hambatan. Nah, dalam menjawab rumusan masalah ini, wawancara itu ditujukan kepada masyarakatnya atau kepada generasi muda itu sendiri. Maksudnya yang bagaimana tantangannya, hambatannya, yang menerapkan metode ini itu masyarakatnya atau generasi muda itu sendiri. Izin menjelaskan. Jadi metode yang dilakukan, saya mewawancarai masyarakat. Jadi metode yang budaya kearifan lokal yang ada di sana itu saya akan mewawancarai masyarakatnya. Maaf ya, berarti subjeknya ini masyarakat dengan generasi muda. Nah, kalau dilakukannya itu kan misalnya metodenya itu misalnya sudah ada metodenya. Nah, itu dilakukan oleh generasi mudanya. Jadi, apakah generasi mudanya aktif dalam metode yang dilakukan untuk menguatkan karakter tersebut? Oke, nanti subjeknya dilibatkan mengenai masyarakat. Iya. Oke, terus selanjutnya dalam ini kerangka berpikirnya mungkin bisa ditambahkan melalui pendekatan teori. Masyarakat mungkin bisa melakukan pendekatan sosial, teori sosial. Nah, karena tadi adanya konflik, gimana
generasi muda yang merusak ketika berkumpul dalam kegiatan masyarakat itu mungkin bisa dilakukan dengan pendekatan teori konflik. Mungkin itu saja review dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Tias. Baik, terima kasih atas reviewnya. Sangat bermanfaat sekali. Sudah tidak ada tanggapan lagi. Terima kasih teman-teman sudah mereview proposal saya. Akan saya perbaiki ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.